Saya Resemina Tambunan dari Prodi Teknik Sipil UMA dengan NPM 208110076. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang fisika dasar 1 yang memuat materi yang pertama besaran X satuan, yang kedua vektor dan scalar, yang ketiga kinematika gerak, yang keempat dinamika gerak, yang kelima hukum Newton. Mari kita saksikan video. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, yang kedua memiliki nilai atau angka, yang ketiga memiliki satuan. Segala sesuatu yang memiliki syarat yang pertama dapat diukur, dua memiliki nilai atau angka, yang ketiga memiliki satuan dapat disebut sebagai besaran. Kita dapat melihat dalam kehidupan kita sehari-hari mana-mana saja yang disebut sebagai besaran. Contoh yang pertama, ketika kita ingin mengukur massa tubuh kita, maka kita akan naik di atas timbangan, lalu kita akan melihat pada timbangan tersebut akan tertera ukuran 88 kg. Berarti ukuran massa tubuh kita adalah 88 kg. Contoh yang kedua adalah seorang anak sedang berjalan dan dia ingin mengukur jarak perjalanan yang akan dia tempuh. Setelah itu, ia menyadari bahwa dia akan menjalani 1500 meter. Maka, jarak yang ditempuh adalah 1500 meter. Yang ketiga adalah seseorang sedang berolahraga melompat tali atau skipping. Dia ingin berlatih berapa ukuran kemampuan melompat tali atau skippingnya. Setiap kali dia melompat, dia menghitung 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan sampai dia berhenti pada satu titik yaitu 10 kali. Dalam hal ini, dia memiliki kemampuan untuk melompat tali atau skipping sebanyak 10 kali. Di sini kita memiliki 3 angka yaitu 10 kali, 88 kg, dan 1500 meter. Dan di sini juga kita memiliki hal yang dapat diukur. Yang pertama, ukuran jarak, ukuran massa, dan kemampuan. Dari sini kita telah memiliki 2 syarat untuk disebut sebagai besaran, yaitu dapat diukur dan memiliki nilai atau angka. Syarat yang ketiga adalah memiliki satuan. Dari ketiga kegiatan ini, di manakah satuannya? Yang pertama kita melihat dari ukuran massa tubuh, satuannya adalah kilogram. Dari perjalanan, satuannya adalah meter, dan untuk mengukur kemampuan satuannya adalah kali. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang satuan, yaitu contohnya tadi misalnya meter, kilogram, dan kali. Tapi apa sih sebenarnya satuan itu? Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran dan juga berfungsi sebagai pembanding dalam pengukuran. Kita dapat mengambil contoh seperti mengukur meja dengan menggunakan jengkal, mengukur lamanya seseorang makan menggunakan jam pasir, mengukur panjang lapangan menggunakan langkah kaki, dan mengukur berapa lama seseorang melakukan satu putaran dengan menggunakan alat stopwatch. Pengukuran menggunakan jengkal sangatlah tidak akurat atau hasilnya tidak akurat. Oleh sebab itu, para ilmuwan menyetujui satu satuan internasional agar memiliki hasil yang akurat, di mana besaran terbagi atas 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah diterapkan terlebih dahulu atau melalui kesepakatan para ilmuwan dan dijadikan sebagai dasar atau patokan untuk menetapkan besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok besarannya sudah melalui kesepakatan para ilmuwan. Sedangkan besaran turunan merupakan turunan dari besaran pokok yang sudah disepakati oleh para ilmuwan.
Pembahasan kedua adalah besaran skalar. Pada saat kita menghitung luas pada sebuah bujur sangkar, maka kita akan menyebut angka atau nilainya saja. Misalnya 25 cm persegi. Demikian pula saat kita membeli dan menimbang satu keranjang buah mangga. Pada timbangan kita akan melihat masanya, seperti contohnya 4 kg. Dari contoh tersebut, besaran luas bujur sangkar dan massa dari mangga merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja dan tidak memiliki arah. Contoh besaran skalar yaitu panjang, massa, waktu, suhu, energi potensial, usaha, dan lain sebagainya. Besaran vektor. Jika sebuah mangga yang kita beli tadi masih berada di atas pohon yang semula diam, kemudian terjatuh, apakah yang kita amati? Buah mangga tersebut terjatuh dari atas ke bawah, menuju ke arah bawah, yang disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Pada gerak mangga, dari keadaan diam kemudian bergerak dengan kecepatan yang terus bertambah ke arah bawah hingga menyentuh tanah. Dari kejadian tersebut, kita dapat menyebutkan bahwa besaran gaya dan besaran kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor dapat dituliskan dalam huruf kecil dan huruf besar, atau dengan dua huruf seperti pada gambar. Sebuah vektor digambarkan dengan anak panah. Titik A adalah titik awal atau titik tangkap vektor. Titik B adalah arah vektor dan panjang AB merupakan panjang atau besar vektor. Beberapa contoh besaran skalar dan vektor kita lihat dalam tabel. Pembahasan selanjutnya adalah kinematika gerak atau gerak vertikal ke bawah. Sebuah bola dilempar dari ketinggian ke arah bawah. Berbeda dengan gerak jatuh bebas, bola tidak bergerak dari keadaan diam tetapi memiliki kecepatan awal. Adanya kecepatan awal merupakan pembeda antara gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Mari menganalisis fenomena alam ini. Misalnya, permukaan tanah adalah sumbu X dan tinggi adalah sumbu Y. Arah negatif menunjukkan arah gerak ke bawah. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan Y sama dengan H minus V0T dikurang setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk mengukur kecepatan pola dapat diukur dengan Vy sama dengan V0Y tambah AYT. Kita dapat melihat contoh. Bola berada di atas sumbu X sehingga memiliki nilai positif. Sehingga Y 0 sama dengan 100 meter. Setelah 4 detik, bola menyentuh tanah. Sama dengan Y sama dengan 0 meter. Y sama dengan Y0 tambah V0 YT tambah setengah AYT kuadrat. Sehingga hasilnya 0 sama dengan 20 tambah 4 V0Y sama dengan minus 5 meter per sekon. Jawabannya adalah minus 5 meter per sekon.
Materi selanjutnya adalah dinamika gerak yang terbagi atas gaya berat, gaya normal, gaya biasa, gaya tegangan tali, dan gaya sentripetal. Yang pertama, gaya berat. Yang kita bahas yang pertama adalah massa. Massa adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung benda, yaitu besaran skalar tidak punya arah, besaran yang tidak bergantung pada percepatan gravitasi yang dialami oleh pada benda. Pada kasus kelajuan benda jauh lebih kecil daripada kelajuan cahaya. Yang kedua, berat, gaya gravitasi yang dialami benda. Merupakan besaran vektor arahnya menuju pusat bumi, besarnya bergantung pada percepatan gravitasi yang dialami benda. Hubungannya adalah perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Ini adalah studi kasus astronot berada di bumi dan bulan. Masanya pada bumi 120 kg, pada bulan sama 120 kg. Sedangkan beratnya pada bumi 120 kali 10 yaitu 1200 Newton, pada bulan 200 Newton. Percepatan gravitasi di bumi dan di bulan sangatlah berbeda, sehingga mendapatkan berat yang berbeda juga pada astronot yang berada di bumi dan yang berada di bulan. Yang berada di bumi beratnya lebih, yaitu 1200 Newton. Arah gaya berat. Arah gaya berat selalu menuju pusat bumi. Pada bidang datar, beratnya menuju ke bawah. Pada bidang miring juga beratnya menuju ke bawah. Pada atap juga arahnya menuju ke bawah, dan pada dinding juga arahnya menuju ke bawah. Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bergantung pada planet atau bulan tempat benda berada, bergantung jarak terhadap pusat planet atau bulan, atau semakin jauh jarak benda terhadap pusat atau planet, maka gaya gravitasi semakin kecil. Percepatan benda yang berada di permukaan bumi dianggap konstan, atau gaya gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Materi selanjutnya adalah hukum Newton. Pada uji tabrakan menunjukkan bahwa apabila orang duduk di mobil akan terdorong ke depan apabila mobil berhenti secara mendadak. Hal ini terjadi karena ada aplikasi hukum Newton pertama. Hukum Newton 1 menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda 0, maka benda itu akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. Contoh hukum Newton 1: jika kertas ditarik secara pelan, maka gelas akan ikut bergerak, dan jika kertas ditarik secara tiba-tiba, gelas tetap berada di tempatnya dan tidak ikut bergerak. Hukum Newton 2 menyatakan apabila gaya bekerja pada benda akan mengalami percepatan. Arah percepatan benda sama dengan arah resultan gaya. Bagaimana hubungan antara massa benda, gaya tarik, dan percepatan gerak benda?
Hukum Newton 3, apabila A mengerjakan gaya B, maka B akan mengerjakan gaya A dan besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Contoh aplikasinya pada hukum Newton 3. Ini merupakan gaya antara aksi-reaksi pada balok dan tali dan gaya aksi-reaksi antara tangan dan tali. Gerak benda pada bidang kasar. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah benda dengan massa M dikenakan gaya berupa dorongan yang membentuk sudut theta. Dengan adanya gaya, maka benda bergerak dengan percepatan A. Pada saat gaya bekerja, maka menyebabkan benda bergerak dan menyebabkan gesekan kinetik. Gerak benda pada benda miring yang kasar. Gerak benda akan lebih cepat jika dalam keadaan miring. Berikut adalah diagram bebas pada bidang miring yang kasar.